Adapun anggota kelompok dari kelompok 4 yaitu saya sendiri Selvi Umijah dengan NIM 2103426, rekan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Audi Ulfa dengan NIM 2103407. Saya Siti Nurhanisa dengan NIM 2103428. Saya Sukma Mansum dengan NIM 210343030. Baiklah, adapun tujuan dilakukannya praktikum spektrum atom ini yang pertama yaitu untuk menentukan spektrum atom dari atom helium, hidrogen maupun merkuri. Tujuan selanjutnya yaitu untuk menentukan tingkat energi masing-masing atom yang diujikan. Baiklah, sebelum kita masuk pada praktikum spektrum atom, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai apa itu spektrum atom. Spektrum atom merupakan hasil interaksi dari atom dengan radiasi elektromagnetik, yang dimana spektrum atom itu muncul karena adanya transisi energi elektron dengan yang berada di dalam atom. Adapun teori dasar yang mendasari praktikum spektrum atom ini, yang pertama yaitu ada model atom Bohr, yang dimana Niels Bohr ini mengembangkan model atom untuk menjelaskan spektrum atom hidrogen. Beberapa poin utama dari model atom Bohr ini yaitu yang pertama, elektron dalam atom bergerak dalam lintasan stasioner di sekitar inti. Selanjutnya, elektron hanya dapat menempati lintasan dengan energi tertentu yang juga disebut dengan tingkat energi kuantum. Dan yang terakhir yaitu ketika elektron berpindah dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi rendah, energi yang dilepaskan itu merupakan dalam bentuk foton. Selanjutnya, teori dasar kedua yang mendasari praktikum spektrum atom yaitu spektrum emisi dan juga spektrum absorpsi, yang dimana spektrum emisi itu terjadi ketika elektron dalam atom jatuh dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah, sehingga menghasilkan pancaran cahaya pada panjang gelombang tertentu. Selanjutnya, spektrum absorpsi itu sendiri terjadi ketika atom menyerap energi dari cahaya atau radiasi, sehingga elektron naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Selanjutnya, yang juga mendasari praktikum spektrum atom yaitu hukum kuantum Planck, yang dimana spektrum atom ini dijelaskan dengan konsep kuantum energi yang dikemukakan oleh Max Planck, yaitu energi tidak dilepaskan atau diserap secara kontinu, tetapi dalam paket diskrit yang disebut dengan foton. Selanjutnya, pada prinsip dualitas gelombang dan partikel, yang dimana Louis de Broglie menunjukkan bahwa elektron dan partikel lainnya memiliki sifat gelombang, sehingga lintasan elektron ini lebih baik dijelaskan sebagai orbital dalam mekanika kuantum daripada orbit dalam model klasik. Selanjutnya juga dijelaskan pada teori dasar model atom mekanika kuantum, yang dimana model modern menggantikan model Bohr dengan pendekatan mekanika kuantum. Dan teori dasar yang terakhir yang mendasari praktikum spektrum atom ini yaitu hukum Rydberg untuk hidrogen, yang dimana spektrum atom hidrogen dapat dijelaskan dengan persamaan Rydberg. Yang mana untuk percobaan dari eksperimen spektrum atom yaitu memiliki 3 lampu. Yang pertama yaitu lampu helium, hidrogen, serta merkuri. Untuk dari ketiga lampu ini memiliki perbedaan warna yang dihasilkan. Untuk lampu helium sendiri yaitu menghasilkan 6 warna. Yang pertama yaitu ada warna ungu, yang kedua ada biru, yang ketiga ada hijau, yang keempat ada kuning, yang kelima ada jingga, dan yang keenam ada merah. Sedangkan untuk lampu hidrogen sendiri yaitu mereka menghasilkan 3 warna, yang mana warnanya yaitu ada hijau, oranye, ungu. Sedangkan untuk merkuri sendiri itu memiliki 2 tahap, yang mana untuk lampu merkuri orde 1 yang mana menghasilkan warna biru serta ungu. Sedangkan untuk merkuri orde kedua yaitu mereka menghasilkan warna kuning dan jingga. Adapun perbedaan dari ketiga lampu ini yaitu dalam prosedur percobaannya. Yang pertama terdapat pada lampu helium. Untuk lampu helium sendiri yaitu high sensitivitas sensornya terdapat pada 0 sampai 1, untuk celah coulometricnya 4, sedangkan untuk celah sensornya yaitu 2. Sedangkan untuk lampu hidrogen sendiri yaitu
high sensitivitas sensornya 0 sampai 1, sedangkan untuk celah colometingnya 3. Untuk celah sensornya sendiri yaitu 2. Sedangkan untuk lampu merkuri mereka menggunakan dua orde. Yang pertama untuk orde 1 yaitu dengan high sensitivitas sensornya 0 sampai 1. Untuk colometing slitnya itu ada 3. Untuk celah sensor cahayanya 2. Sedangkan untuk orde yang kedua yaitu menggunakan high sensitivitas sensor 0 sampai 1. Untuk limiting slitnya itu 2. Selanjutnya untuk merkuri orde 2 yang mana sensitivitas sensornya 0 sampai 1, sedangkan untuk climating slitnya 3, sedangkan untuk celah sensor cahayanya itu 1. Baik, adapun alat dan bahan yang kami gunakan pada praktikum ini yaitu yang pertama ada universal interface, di mana ini digunakan untuk menghubungkan semua sensor dengan komputer, dan kemudian ada spectral tube power supply yang digunakan untuk memberikan power kepada spectral tube. Kemudian di sini juga ada helium spectral tube. Selanjutnya ada collimating slit. Berikut ada collimating lens. Selanjutnya juga ada interferometer. Lalu kemudian juga ada focus lens, aperture brake, dan juga high sensitivity light sensor. Kemudian juga ada rotary motion sensor. Dan juga ada penyangga untuk memasang semua komponen tersebut agar berada pada posisi yang pas. Nah, pada praktikum kali ini kami menggunakan praktikum helium, di mana kami menggunakan collimating slitnya itu pada slit 4, dan kemudian pada aperture brake-nya itu kami menggunakan slit 2. Adapun aplikasi yang kami gunakan untuk menghubungkan dari semua komponen ke komputer yaitu kami menggunakan aplikasi Pasco. Baik, adapun prosedur spektrum atom yang kami lakukan, yang pertama itu pastikan alat dan komponen itu tertera dengan baik dan benar. Kemudian untuk melakukan pengambilan data, yang pertama kita pastikan dulu bahwa spektrofotometer aksesori kitnya itu dalam sudut 0. Selanjutnya yaitu kami di sini menggunakan helium. Karena di sini kami menggunakan lampu helium, jadi kita memastikan collimating slitnya itu berada di posisi 4. Kemudian untuk aparatur bracketnya itu 2. Dan pastikan high sensitivity light sensornya itu berada dari 0 sampai 1. Setelah itu tekan stop, kemudian lihat hasil pengambilan data langsung saja. Yang pertama tuh kita rekam, kemudian kita putar ini dari 0 sampai ke sudut 60 derajat. Kemudian di stop.